Bapak Ibu Rektor yang saya hormati, Pak Kadis Kominfo Tabanan beserta jajaran yang saya hormati selaku DPID Kabupaten Tabanan. Untuk presentasi kali ini Bapak mendapat jatah waktu 10 menit, kemudian 20 menit nanti diskusi. Untuk persingkat waktu silakan Pak. Iya, terima kasih Bapak. Mohon izin. Om Swastiastu. Mohon izin kami tes. Mohon izin Bapak, Ibu dari Komisi Informasi dan Asesor. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Ibu Sri Budi Antara, jabatan T14 Sekretaris Dinas Kominfo Tabanan. Yang datang beserta dengan Bapak Sukma yang merupakan kapit kami di bidang BISKP. Mohon izin, seharusnya ini adalah dihadiri oleh pimpinan kami, Pak Kadis, karena tadi tiba-tiba mendadak dipanggil oleh Pak Sekda karena ada suatu lain hal sepertinya sangat urgent sekali. Jadi mohon izin saya mewakili. Oke, baik, boleh saya oke. Bahwa untuk saat ini kami Dinas Kominfo sebenarnya Dinas Kominfo Tabanan sebenarnya adalah berdiri tahun 2017 berdasarkan 2017 per Januari itu kita sudah mulai aktif sebenarnya bekerja seperti itu. Next. Oke, mohon izin perlu kami remind kembali bahwa kita Tabanan itu konturnya adalah pegunungan berbukit dengan luas sekitar 14,1% dari luas provinsi Bali, dan itu data dari BPS kemarin. Kita ada 10 kecamatan, 133 desa dinas, 344 desa peperangan, dan 816 bandar dinas. Kita untuk desa-desa yang terjauh itu ada di wilayah Jalan Barat, terus daerah Pupuan, di mana ada perbatasan dengan langsung dengan Buleleng, itu untuk wilayah Lampiran, ada juga untuk perbatasan dengan wilayah Jemberana, Jalan Gede, Bunga, segala macam. Terus kita juga yang terjauh itu juga adalah di daerah Batu bagian pojok Kajokangin itu kita istilahnya sampai ke dari Batu kita ke timur dengan foto yang berada bukit. Mungkin ada. Oke, berdasarkan dari RPJMD semesta berencana yang kemarin ditetapkan menjadi perda pada tahun 2021, ketika bupati kami pertama kali juga dilantik, terus kemudian menetapkan RPJMD semesta berencana 2001 sampai dengan tahun 2026, yaitu mengusung visi yaitu namun caterpillar kembali melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru, aman, unggul, dan mandiri. Visi ini sebenarnya dia selaras dengan visi Provinsi Bali RPJMD semesta berencana juga. Terus dari beberapa misi itu, bahwa kemudian kesesuaian kami di Dinas Kominfo Tabanan itu adalah pada mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman, nyaman dalam kehidupan, yaitu aman, dan membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan umum. Nah, konsepnya kemudian sudah pasti adalah membantu pimpinan dalam hal ini bupati melakukan urusan pemerintahan dengan komunikasi informatika dan statistik. Nah, untuk selanjutnya dalam BPID itu, visi kami itu adalah tentunya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon provinsi sesuai dengan ketentuan dan permohonan perundang-undangan. Di samping itu, kita juga melaksanakan destinasi informasi secara bertahap dan berkala, serta monitoring destinasi informasi yang dilakukan oleh
masing-masing perangkat daerah. Oke, dimana dalam hal itu, dalam hal ini yaitu meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Jadi ini merupakan hal yang harus berjalan secara berimbang dan integral sebenarnya antara pembangunan SDM, kualitas informasi dan integritas dari informasi yang akan kita diseminasikan seperti itu. Oke. Nah, korelasi dengan penilaian untuk saat sekarang ini, penilaian untuk KI itu dengan penilaian kinerja wajib kami itu adalah di mana keterjangkauan informasi melalui perangkat daerah di media sosial maupun pada media-media elektronik yang kita miliki, baik itu melalui website, media sosial, baik itu FB, Instagram. Terus untuk saat ini kita belum merambah pada media sosial dengan konsep TikTok di pemerintah seperti itu. Jadi kita hanya fokus pada FB dan Instagram untuk saat sekarang ini. Ditambah dengan website sebagai indikator utama, artinya tempat kita untuk membuatkan berita dan lainnya akan dikejar oleh teman-teman media. Gitu. Oke, untuk media ini sendiri merupakan hal tempat kita untuk melakukan sebuah promosi publik dan mengelola website yang ada sebenarnya ada di bawah kendali dari bidang Fiskap ini. Nah, kalau sebenarnya dua ini kemudian kita lakukan secara integral gitu kan, di mana SDM kami juga bagus gitu kan, pelatihan kita laksanakan, terus peralatan oke, maka sebenarnya ini bisa kita optimalkan gitu. Oke. Nah, masalahnya kemudian adalah kita bicara kemudian tata kelola yang kemudian harus dilakukan oleh Dinas Kominfo, di mana kami menyadari bahwa saat ini memang kita belum optimal melakukan update pada badan publik, belum optimal. Kemudian belum optimalnya pengembangan data informasi di masing-masing laman badan publik. Terus terang saja, mohon izin, kami di Dinas Kominfo, apalagi di bidang Fiskap ini, itu kabin 1, terus Jakungnya ada 2, terus ASN-nya ada 2, dan tenaga kontrak 1. Seperti itu. Jakung kami tahun ini akan pensiun, jadi menghitung bulan saja seperti itu. Jadi bisa diketahui lah, jadi bisa kita bayangkan bagaimana kemudian kenapa ini belum optimal. Dan ini kita lakukan semua melalui koordinasi Kominfo dan kita inginkan ini punya persiapan normatif. Next. Oke. Nah, saat ini kami mengelola 86 subdomain dan mengelola 133 web desa. Dengan konsep nama desa jadi ini kita mulai integrasi satu desa saja dan monitoring medsos perangkat daerah dan puskesmas. Jadi kami yang buatkan semua ini, kami yang kelola semua. Next. Nah, untuk PPID sendiri kita sebenarnya sudah melakukan rapor PPID. Next. Terus sosialisasi dari Komisi Informasi kita juga sudah laksanakan kemarin dengan desa. Dan ini adalah visitasi dari KI seperti itu. Nah, kami sebenarnya ada inovasi layanan itu buat data desa bersih dan Oke. Nah, data desa bersih ini sebenarnya adalah dimulai dari tahun 2022 dan ini sebenarnya akan pengujian awal dari visi-visi dari pemerintahan. Next. Oke, ini adalah aturannya. Lanjut. Nah, oke, lanjut. Kami kolaborasi untuk di semua bidang yang ada di Kominfo. Jadi kita mulai dari penyiapan server bersama dengan PDN, bersama kemudian dengan BSSN, kita melakukan instalasi server 100. Jadi dia desa itu bukan subdomain. Jadi ini adalah sistem yang berupa satu jumlah pesawat web base dan di belakangnya adalah aplikasi
Dan konsepnya kita adalah mengumpulkan semua data yang ada di desa. Seperti itu. Dan kita harap di tahun 2024 ini kita sudah selesai dan desa kita akan dorong dia berperan dalam pengolahan data. Desa kita akan dorong juga untuk melakukan diseminasi informasi yang dimulai dari desa, karena konsep kita di lapangan itu yang pembangunan tidak mulai dari pikiran atau dari desa, seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah kerjasama yang integral, kemudian memerlukan kerjasama yang dan koordinasi yang sangat panjang dengan berbagai lintas sektor, baik itu dengan PMD, kemudian dengan Perida, dengan Bapeda, dengan forum desa, seperti itu. Dan sampai sekarang ini sebenarnya kami di Dinas Kominfo dihadiri terus oleh teman-teman dari desa, karena sewaktu kita melakukan instalasi ini kita lakukan pelatihannya mulai dari input database sampai dengan pembuatan berita dan konsep 50 itu. Ke depan di tahun 2025 kita juga akan bersama dengan teman-teman dari Kuasa, teman-teman dari BWI dan teman-teman dari SMSI, seperti itu, untuk penguatan informasi di masing-masing desa. Karena kita inginkan potensi desa itu dinaikkan semua, begitu. Oke, datanya kemudian akan kita capture seperti ini nanti. Ini adalah konsep yang baru kita lakukan. Nanti kita akan naikkan semua datanya seperti itu, dan kita tarik dia menjadi data desa presisi dengan konsep itu adalah gambaran satu data. Lanjut. Oke. Nah, dengan adanya salah satu data di data desa presisi ini, kita bisa menghemat biaya sebenarnya sekitar 1,1 miliar untuk 133 desa. Kalau misalnya kita melakukan instalasi, kita berikan pada pihak ketiga dengan 15 juta misalnya untuk instalasi, tapi dengan konsep ini kita hanya dapatkan 1 juta rupiah. Big data kemudian kita bilang ekosistem SPBI dan smart city yang kita akan mulai dari desa, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Karena ini adalah konsep yang lain. Bisa. Waktunya? Oke, lanjut. Dipastikan. Oke. Nah, ini kemudian adalah sosialisasi komunikasi, pengembangan dashboard, penguatan SDM dan pengembangan teknik kesiapan itu ada di kita. Oke. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami sebenarnya berdirikan antara data desa presisi kemudian dengan sosialisasi untuk masalah pengembangan karyawan dengan klinik TIK seperti itu. Jadi ini kita kemarin klinik TIK itu kita buka itu adalah untuk OPD, tapi sekarang dengan adanya data desa di sini kita akan buka seluruhannya. Itu juga yang para teman-teman desa dan para UMKM. Jadi gitu konsepnya. Jadi ini kemudian berjalan paralel. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekdis, Pak Kabit, Komisi Pertahanan, karena Bapak di sana adalah selaku humasnya Pemkab Tabanan, jadi semua data informasi itu memang harus kami sampaikan. Kami memang sudah sempat ketika visitasi belum sudah mengetahui, tetapi karena ini semacam uji publik harus ada dari akademisi maupun dari tokoh masyarakat yang akan menggali pendalaman terkait dengan apa yang Bapak telah lakukan. Saya perkenalkan kebetulan Pak Dewa Sinarse dari Dayana, Dosen Dayana juga selaku asesor, dan di sebelahnya ada Pak Mas Kadiri Ase juga selaku asesor, kemudian ada Bu Chandra dari KI, dari internal juga selaku asesor. Mungkin silakan Pak Dewa mengatakan sekali kajian, ada yang belum dalam silakan. Baik, terima kasih Pak Sekdis dan Pak Kabit. Saya langsung saja. Jadi saya sangat mengapresiasi upaya dari Kominfo untuk memeratakan informasi ini dengan letak geografis keamanan yang sedemikian yang saya tahu Bapak menggunakan. Jadi sudah upayanya sudah sangat kami apresiasi. Kemudian ada hal yang perlu saya
dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi desa. Sistem informasi desa ya, seperti desa mandiri. Jadi berarti dalam bentuk apanya itu aplikasi atau apa? Jadi gini, izin bahwa di Indonesia itu dua aplikasi sebenarnya yang direkomendasikan oleh Kementerian Kominfo itu, satunya adalah SID dan satunya apa gitu, karena ini adalah open source. Jadi ketika terjadi pengembangan yang di wilayah Tabanan, maka di perjanjian kami boleh dipergunakan bagi seluruh desa yang memerlukan di Indonesia. Terima kasih. Jadi terkait dengan itu, jadi kan tentu kita dalam pemberian informasi itu dalam Undang-Undang 14 tentang pemberian informasi itu, jadi itu kan ada informasi yang disertakan dan disebarkan. Lalu bagaimana dari Kominfo ini? Izin. Yang pertama begini, kami misalnya kalau dengan Open SID ini, komunitas Open SID ini, mereka adalah penyedia jasa saja, jasa website sistem. Kami malah kerjasama kemudian dengan PDN, Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Kominfo dan BSSN. Kami kerjasama dengan PDN 1 dan PDN 2, seperti itu. Jadi semua data itu sebenarnya ada di PDN. Jadi dia konsepnya adalah IIIC, gitu kan. Sesuai dengan permen dari Kementerian Kominfo bahwa untuk seluruh data itu kan harus ada di mana. Kemudian belum lagi ada undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Kami sangat menyadari hal itu, gitu kan. Bahwa data-data yang krusial karena apa? Karena kita sudah tahu lah bahwa seluruh ini data ini sebenarnya jadi dia kemudian ada sebenarnya 4 layer kita maksudnya Pak ya di sini. Yang pertama itu adalah di top utama, di top banget gitu kan, layer pertama itu adalah di mana dia kalau kita ngomongin tentang data penduduk ini adalah hal yang signifikan sekali gitu kan. Ini baru kemudian kita tarik ke layer kedua itu adalah untuk pimpinan bupati gitu kan. Dia kedalamannya tidak perlu sangat mendetail sekali, tapi mengenai jumlah stunting berapa, yang ini berapa, baru, dan itu bisa kita hitung adalah per desa sampai dengan per dusun. Hitung kita juga adalah per kakak, gitu kan, kita bisa tahu. Tapi kalau layer ketiga misalnya untuk sampai dengan untuk perangkat daerah yang kemudian akan kita ajak dengan data sektoral itu tidak sampai sebegitunya, gitu kan. Nanti ada pergub khusus nanti akan mengatur soal. Nah, ini kemudian baru pada masyarakat umum, di mana masyarakat umum hanya dia akan melihat hanya grafik-grafiknya saja, tidak sampai dengan detail, dan itu baru kita masukkan di website. Dan ini pun kita akan bagi. Misalnya gini Pak, baik teknis itu adalah kalau kita bicara sekarang PDN 1 dan PDN 2, kami di PDN 1 itu trade artinya dia ada 133 feet ya, feet policy yang memang khusus untuk ini. Jadi desa itu kemudian 133 kamar gitu lah ya. Jadi setiap 133 rumah gitu. Jadi setiap rumah itu desa kemudian dia akan bisa membentuk kamar-kamarnya sendiri, misalnya itu bikin subdomain. Kami juga mungkin salah satu mungkin di Indonesia ya, karena kemarin ketika teman-teman di kementerian ketika kita sesuai dengan permen Kominfo itu bahwa untuk desa gitu kan, itu kan saya diserahkan namanya menjadi nama desa.desa.id. Kami 3 bulan yang lalu melakukan inisiasi, mengumpulkan semua kami desa itu, kami mintakan semua detail semua segalanya, kami yang fasilitasi. Maka 133 desa Tabanan itu sekarang all adalah nama desa .desa.id. Jadi dulu sebelum 2024 ini nama desa itu ada nama desa.id, ada nama desa.com, .go, apa segala macam itulah. Jadi mana yang kata desa sama apa ya Pak? Ada nama desa sama. Oke. Nah, ini mohon diingat.
bahwa nama desa ini kemudian menjadi kewenangan dari Pandi mengelola nama domain Indonesia. Satu misalnya Pak, bengkel kami yang ada di Kediri ternyata sudah duluan dieksekusi oleh bengkel yang di NTB. Pada akhirnya kami create, minta namanya itu menjadi bengkel Kediri.desa.id. Batu Liti, kami ada 2. Batu Liti, desa Batu Liti yang ada di Kecamatan Batu Liti, sama desa Batu Liti yang ada di Kecamatan Kramitan. Gitu. Makanya salah satunya harus kalah. Kemudian, sepertinya kami kemarin desa Batu Liti Kramitan itu sebenarnya kami buat mengalah. Kukuh juga begitu. Kukuh Margo sama Kukuh Kramitan. Gitu. Dia begitu karena nama domain ini kan adalah seluruh Indonesia. Gitu. Terus kemudian sistemnya kami juga adalah OpenID dia cuma penyelenggara memberikan ini aja update sistem atau segala itu sesuai dengan permintaan kami. Jadi dia tidak akan melakukan instalasi ke PDN. Kami yang punya ranah seperti itu. Dan ketika desa sekarang kami berikan username password itu ada SLA-nya sudah gitu kan. Jadi kami juga terang untuk servis lebar minimal semuanya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin lanjut Pak. Terima kasih Pak Saidis, Pak Habib. Jadi kita harus selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang terbaik kepada kami. Tapi kami mendalami izin berkaitan dengan proses penyediaan pelayanan dan penyebarluasan informasi. Nah, salah satu yang dilakukan pemerintah adalah pengadaan sarana dan jasa. Itu bagaimana berkaitan dengan keterbukaan informasi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Apakah sudah mengikuti kaedah seperti 1 tahun 2021? Karena kan ini penting, apakah itu memang sudah dilakukan di Tabanan di keterbukaan Oh iya. Oke, mohon izin. Nah ini sebenarnya menyambung pada dari asesor pertama juga mengenai mana yang disolidkan atau mana yang tidak gitu kan. Jadi begini Pak, mohon izin, kebetulan saya salah satu pendiri LPC di Tabanan tahun 2012 kita mulai Pak di Tabanan. Jadi dulu saya boleh cerita nih sedikit ya. Dulu sewaktu saya pegang LPSE dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 sebenarnya. LPSE itu servernya ada di kita, ada di Pemkab Tabanan yang dan itu berupa server fisik seperti itu. Server ini kemudian mempunyai koneksi dia dengan server di LKPP, gitu kan. Nah, kami waktu itu sampai dengan saat sekarang sebenarnya ada tantangan SLA juga, server lease agreement, gitu kan. Bahwa LKPP itu adalah injek yang namanya sebuah sistem namanya UTI, jadi mereka bisa remote. Jadi ketika kita mati, server kita mati, LKPP akan tahu, dan itu akan langsung masuk ke email kami, ke email asisten, ke email Pak Sekda. Oke, itu ceritanya. Jadi apabila kemudian kita melakukan permainan, maka habislah kami. Oke. Nah, di Tabanan sendiri itu sebenarnya adalah sama dengan kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi KLD itu semua sama untuk sistem pengadaan. Satu, bahwa semuanya LPSE, saya kalau Tabanan alamatnya adalah LPSE.tabanan.co.id. Ini tidak boleh mati Pak. Karena ternyata sekarang mirroring itu ada di kami, installnya itu adalah di LKPP, gitu kan. Cuma dalam grup LPSE se-Indonesia sepertinya sekarang ini masih sering ribut Pak. Karena LKPP ternyata tidak bisa memberikan layanan seperti kita daerah. Dia sering down. Karena sepertinya dia kalau tidak punya server sendiri mungkin di PDN. Data kami kan kemarin di PDN semua Pak. Habis itu di PDN Pak. Waktu kita ada yang coba itu. Oke, seperti itu.
Nah, kemudian LPSI ini ditawarkan ke WI, silakan dibuka, dia pasti harus online. Kalau dia down, maka berarti kalau tidak listriknya mati, berarti server yang rusak itu dia down. Dan ini apa? Dan ini semua terbuka, kecuali dalam bentuk proses yang dikecualikan itu adalah dia tidak bisa buka nilai lelang, tidak bisa. Saya selaku ketua LPSI, artinya dari tahun 2012 sampai dengan 2019 Pak, itu sering dapat iming-iming Pak untuk melakukan pembukaan. Tapi ingat, legal kita tergantung menteri kesehatan. Serius Pak, tidak boleh nih Pak. Karena begitu kita melakukan bukaan, download lebih awal, LKPB tahu, maka kita kena suspek. Gitu, sangat keras. Kemudian dari ini kemudian proses pengadaan itu kan sebenarnya adalah kita mulai dari perencanaan Pak. Dari perencanaan kita mulai, terus ketika perencanaan kita mulai, itu sebenarnya kemudian adalah kita tarik datanya yang seperti ini, kemudian kita masukkan dia RUP, gitu loh Pak. Rencana umum pengadaan di mana ini dikelola oleh ini juga adalah aplikasi umum yang dikelola oleh pusat, oleh LKPP. SIPD ini ada namanya SIPD ini adalah dikelola oleh Kemendagri. Jadi kita ngomong RKA dulu di mana namanya yang namanya di SIPD ini, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini. Nanti filenya itu kita download, CSV-nya itu, baru kita upload kemudian di RUP. Jadi sebenarnya RUP itu adalah fotokopi dari yang namanya SIPD Pak. Gitu. RUP. Dari RUP ini kemudian ada LPSI. Nah, ketika LPSI ini kemudian dia mau melakukan pengadaan, dia harus connect kemudian dengan nomor RUP yang ada di sini Pak. Gitu. Jadi kalau dia ada ini tidak mempunyai nomor RUP pengadaannya, maka pengadaan tidak akan bisa dilakukan. RUP itu sudah apa? Jadi SIPD, RUP dan LPSI kita sudah. Artinya kami sudah terbuka untuk hal itu dan ini semua bisa diakses. Kecuali SIPD tidak boleh diakses, RUP dan LPSI itu boleh diakses. Gitu. Seperti itu Pak. Aman. Terima kasih Pak Men. Yang dalami tadi yang Bapak sampaikan sesuai dengan pertanyaan dari asesor Bapak Dua, bahwa apakah sudah ada penetapan diikuti dan ditekannya. Apakah dia tadi Bapak menyampaikan yang untuk kepentingan pimpinan dan untuk kepentingan dan yang lain, yang untuk kepentingan publiknya. Untuk kepentingan publik itu adalah data informasi publik dan data informasi yang dikecualikan. Ketika Bapak mengatakan data informasi yang dikecualikan, apakah sudah memiliki konsekuensi dan ada penetapannya? Itu pertama saya dalami tadi. Yang kedua, bagaimana apakah sudah tersedia aksesibilitas terkait dengan masyarakat rentan, miskin, difabel terkait dengan pelayanan informasi seperti apa yang ada di kabupaten Sarangan. Menurut itu, kalau untuk penetapan informasi yang dikecualikan dan segala macam terkait dengan data diskusi inovasi kami belum. Karena itu kita masih versi beta tahun 2024. 2025 kita mau ajukan ini menjadi run tertutup seperti itu. Kemarin kita ajukan dengan teman-teman di hukum, ini masih nunggu karena besok kami melakukan presentasi juga untuk masalah desain DDP ini di Bida bersama dengan tim ahli, kelompok ahli kami. Jadi kalau ini kemudian disepakati sebagai inovasi kabupaten, maka akan tertutup itu nanti akan kita jalankan dan kita akan masukkan di sana juga seperti itu. Gitu. Pak, jadi untuk terkait dengan produk itu adalah pelayanan informasi atau tata kelola pelayanan informasi. Namun kalau terkait dengan DIP, DIK adalah berupa keputusan PPI. Jadi itu dipahami jadi adalah bentuk penetapan dari keputusan, bukan regulingnya. Untuk nanti kita diskusikan lagi terkait pemahaman tersebut. Terima kasih. Ini yang perlu kami minta dari Bapak Ibu di Komisi Informasi tadi.
betul Pak, jadi tidak harus buat perpu gitu. Iya. Intern di Bapak sendiri. Iya. Oke. Baik, aksesibilitasnya. Oh, iya. Dengan itu. Kalau sebenarnya aksesibilitas untuk kita semua bisa mengakses itu. Iya, kecuali mereka yang mungkin yang tidak bisa melihat saja ya, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang difabel, kalaupun minta informasi, karena ini semua informasi kita berupa informasi kita, jadi siapapun sebenarnya bisa melihat. Izin Pak Ya, Kadis yang mewakili. Jadi aksesibilitas terkait dengan masalah miskin, lansia, difabel, mungkin saja mereka tidak menguasai atau memiliki beberapa sesuai dengan regulasi. Tapi ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait memberikan akses informasi tersebut. Saya kira mungkin langsung ke desa terkait dengan misalnya bagaimana cerdas menggunakan hak pilihnya dan seterusnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak. Terima kasih Bu dari ketiga asesor mungkin sudah melakukan pendalaman terkait juga dengan BIP tadi, data informasi publik dan data informasi yang dikecualikan, terkait juga dengan pertanyaan Pak Dewa tadi kan ada dengan kerjasama dengan SID dan sebagainya. Mohon data-data yang dikecualikan itu jangan sampai bocor dan sebagainya. Itu ada PKS yang kerjasama yang harus dilakukan terlebih dahulu. Saya berharap dari HI berharap Bu kebetulan Tabanan beberapa kali mengadakan sosialisasi juga sudah cukup bagus termasuk yang berdesa. Nah, pengembangan kapasitas selanjutnya sedapat mungkin itu harus terus dilakukan. Mungkin terkait dengan kehumasan, terkait dengan pemberitaan, peliputan, mungkin nanti bisa mengundang dari PWI, dari AMSI, dan lain sebagainya. Ini seperti itu. Bahkan termasuk juga dengan desa-desa. Beberapa desa kami lihat di Tabanan sudah cukup bagus seperti dan nanti kan bisa menjelaskan. Ketika hadir semua perbetul di sana kan kami juga pengertian larutnya sehingga bisa lebih diseminasinya bisa lebih cepat barangkali. Yang perlu barangkali pengalokasian dana barangkali. Mudah-mudahan nanti setelah pimpinan baru Bapak dari Kominfo karena bagaimana seninya berkomunikasi agar ada alokasi dana khusus terkait dengan keterbukaan informasi itu. Oke, mungkin itu Bapak Ibu dari asesor dari Pak Seklis, Pak Kabit juga presentasinya sudah cukup bagus. Yang jelas ke pasar Tabanan membeli sate, PPID Tabanan pasti oke. Terima kasih. Saya akhiri. Om Santi. Itu semua Pak.